Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Rina di kelas online daring kita ya. Kakak, hari ini kita sudah akan masuk ke dalam pembahasan kita. Masih di tema yang sama, yaitu tema 1. Namun, kali ini kita sudah masuk ke subtema 3 loh. Subtema 3 ini kita akan bercerita tentang hidup rukun di sekolah. Stay tune ya. Baik, pada pembahasan kali ini Miss Rina akan bahas pembelajaran 1, 2, dan 3 dari subtema 3. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas di subtema 3 ini terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran IPA. Mohon maaf, yang pertama mata pelajaran PKN. Yang kedua, mata pelajaran matematika. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, PJOK. Dan yang terakhir adalah SBDP. Apa sih tujuan pembelajaran yang kita pelajari di subtema 3 ini? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di subtema 3 ini adalah yang pertama, pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar untuk memahami kalimat perintah. Apa sih itu kalimat perintah? Kemudian bagaimana caranya kita menunjukkan kalimat perintah? Dan nanti di dalam tugas kakak akan diminta untuk melengkapi berbagai kalimat perintah. Berikutnya, dalam pembelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, kita akan belajar untuk memahami karya gambar imajinatif. Apa sih itu karya gambar imajinatif? Bagaimana sih ciri-cirinya? Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan? Langkah pembuatannya seperti apa? Dan bagaimana sih cara kita ketika kita mau membuat atau menggambar karya gambar imajinatif? Yang ketiga itu adalah mata pelajaran matematika. Nah, ini biasanya mata pelajaran yang paling kakak senangi ya. Adapun dalam mata pelajaran matematika, kita kali ini akan belajar dan mencoba untuk memahami bagaimana ya caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan, khususnya bilangan ratusan. Di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya kita dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan teknik menyimpan. Gimana caranya ya? Baik, pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran PJOK teori. Jadi PJOK teori ini simpel saja, kita akan belajar tentang gerak berlari ke berbagai arah. Ya, kita akan mencoba menjelaskan apa saja sih macam-macam gerak berlari ke berbagai arah dan bagaimana contohnya. Serta yang terakhir, pada mata pelajaran PPKN, kita akan belajar untuk menerapkan penerapan sila-sila Pancasila. Khususnya ialah pada sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, penasaran kan? Setelah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, stay tune ya. Ke pembahasan pertama kita. Pembahasan pertama kita adalah tentang kalimat perintah. Baik, apa sih itu kalimat perintah? Di sini Mi sudah cantumkan pengertiannya ya. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya ketika kita menyuruh untuk melakukan sesuatu atau ketika kita meminta seseorang tapi dengan nada yang memerintah. Contoh, "Hai, coba tolong ambilkan aku gelas. Coba tolong tutup pintunya. Tolong bawakan secangkir kopi," dan lain-lain. Gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait kalimat perintah ini. Di antaranya adalah pertama, dalam tulisan kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Ingat tanda seru ya. Gimana sih tanda seru? Tanda seru itu simbolnya lurus dikasih titik di bawahnya. Seperti huruf I tapi terbalik ya. Nah, adapun yang harus kita perhatikan ketika kita mau memerintah seseorang ialah kita perlu sekali mencoba mengucapkan kalimat perintah ini dengan sopan. Agar apa? Agar kita bisa saling menghargai dan saling menghormati kepada siapapun. Kemudian, bagaimana contohnya penerapan kalimat perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti ini.
Misalnya, ketika seorang guru atau miss-nya sedang meminta kakak untuk masuk ke dalam kelas, maka miss bisa bilang, masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat perintah. Ya, dalam tulisan kakak bisa lihat bahwasanya masuklah ke kelas dengan tertib diakhiri dengan tanda seru. Seperti apa tanda seru? Seperti ini. Oke, jangan lupa ya, ini tanda seru huruf I yang terbalik. Kita akan coba pelajari terkait karya gambar imajinatif pada materi SBDP. Apa sih, Miss, itu karya gambar imajinatif? Secara singkat, karya gambar imajinatif ini merupakan gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi kita dengan menggunakan berbagai alat, seperti krayon, pensil warna, dan spidol. Jadi, ketika kakak misalkan mau menggambar, apapun itu yang kakak pikirkan dan itu merupakan hasil dari imajinasi kakak, maka hasil gambar kakak bisa disebut sebagai gambar imajinatif. Kayak gimana contohnya? Seperti ini. Ketika kakak berniat untuk membuat sebuah gunung misalnya, ya, maka kakak menggambar sebuah gunung yang ternyata disertai dengan pohon, ada bunga-bunga juga di sana, maka itu termasuk karya gambar imajinatif. Mengapa seperti itu? Karena mungkin aslinya gunung tidak terlihat seperti yang kita gambar, tapi kita menggambar gunung sebagaimana yang kita inginkan. Begitupun ketika kita menggambar bunga matahari misalnya, kita bisa menggambarkan bunga matahari dengan berbagai jenis warna, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan imajinasi kita. Meskipun mungkin pada kenyataannya bunga matahari ini hanyalah berwarna kuning, tapi dengan karya gambar imajinatif, berdasarkan imajinasi kita bisa create dan mengkreasikan gambarnya tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita buat bunga mataharinya dengan menggunakan warna pink, warna merah, atau mungkin campuran keduanya, nggak masalah. Ya, begitupun misalkan ketika kita ingin menggambar sebuah pantai di mana kita bisa bersandar gitu ya, atau kita beristirahat di pinggir pantai tadi. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai karya gambar imajinatif. Gitu ya. Karya gambar imajinatif ini bisa kita buat dengan menggunakan berbagai media atau berbagai alat yang mudah sekali kita gunakan. Yang pertama adalah spidol, krayon, ataupun pensil warna. Kakak bisa lihat di gambar pertama, di sini ada gambar gunung, ya, yang digambar dengan sangat detail, mulai dari gradasi warnanya sampai dengan detail-detail bunganya, pohonnya, dan lain-lain. Coba, menurut kakak, ketika kita menggunakan spidol, kemudian kita akan menggambarkan detail warna seperti ini, kita bisa nggak ya? Betul, tidak bisa. Kenapa? Karena krayon itu agak besar diameternya, berbeda dengan spidol. Ya, hasil dari pewarnaan krayon itu adalah seperti ini, gambar kedua atau gambar bunga mataharinya. Warnanya terlihat lebih halus, kadang juga bisa jadi terlihat lebih kasar, tapi pewarnaannya akan lebih pekat, gitu ya. Sedangkan kalau pensil warna itu bisa terlihat sekali warnanya akan lebih halus dan lebih merata, ya. Akan coba bahas apa sih, Miss, yang dibutuhkan ketika kita mau membuat karya gambar imajinatif. Pertama, kita harus siapkan medianya. Ada 3 media yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah karya gambar imajinatif. Pertama, kita bisa membuat dengan menggunakan krayon, pensil warna, maupun spidol. Nah, apa saja perbedaannya ketika kita membuat hasil karya gambar imajinatif dengan menggunakan 3 media ini? Pertama, ketika kita membuat media dengan menggunakan krayon, maka warna yang akan dihasilkan itu pasti lebih tebal. Tapi sayangnya, saking tebalnya krayon tadi, kertasnya jadi mudah kotor. Jadi kadang kalau tangan kita nempel ke pewarnaan krayon, kemudian tanpa sengaja kita tempelkan tangan kita ke bagian yang bersih, biasanya bagian yang bersih tadi akan ikut kotor ya. Nah, begitulah. Selain itu, krayon juga akan sangat sulit dihapus. Tapi warna yang dihasilkan bagus, pekat sekali meskipun memang teksturnya adalah kasar. Ya, berbeda dengan pensil warna. Pensil warna ini menghasilkan warna yang sangat halus dan dia tidak mudah kotor. Artinya, ketika kita menggoreskan pensil warna, meskipun tangan kita terkena goresan pensil warna tadi, tapi dia tidak akan mengotori kertas. Dia mudah dihapus, kemudian teksturnya sangat halus. Ya, saat mewarnai dengan pensil warna, masih bisa terlihat putih-putihnya karena memang tidak setebal krayon.
Kenapa? Karena teksturnya halus, gitu ya. Pensil warna ini biasa digunakan oleh kita di sekolah, begitupun krayon. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan spidol untuk mewarnai, hasil yang dihasilkan adalah warnanya akan lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena sebetulnya spidol ini hampir mirip cat ya, teman-teman, kakak-kakak semuanya. Karena lebih tebal, dia tidak akan mudah kotor, tapi hati-hati ketika kita menggunakan spidol, karena meskipun tidak mudah mengotori kertas, dia akan sangat mudah sekali mengotori tangan kita loh. Jadi baik-baik ya menggunakannya. Nanti ketika kita menggunakan spidol, warna pada kertasnya bisa tembus. Tekstur spidol itu kadang halus, tapi kadang juga bisa kasar tergantung tipe atau merek spidol yang kita pakai. Begitu ya. Nah, kemudian Miss, bagaimana sih ketika kita mau membuat sebuah karya gambar imajinatif? Caranya kurang lebih seperti ini. First thing to do is we have to make the sketch. Ya, jadi kita buat dulu sketsa gambarnya. Apa itu sketsa gambar? Sketsa gambar adalah pola gambar. Ketika kita mau membuat sesuatu, kita bayangkan dulu sesuatunya tadi, kemudian kita buat pola gambarnya tadi dengan menggunakan bangun-bangun datar. Contohnya, yang ditampilkan kira-kira di sana ada lingkaran, ada segitiga, ada setengah lingkaran yang digabung akan membuat bangun apa ya? Betul. Ketika sudah diwarnai, itu bisa terbentuk sebuah burung. Nah, jadi kita kalau sudah membuat sketsanya, kita tinggal lanjutkan dengan pewarnaan. Cara panjangnya kurang lebih seperti ini. 230 ditambah 12 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 yang hasilnya adalah 242. Dibandingkan cara panjang, ya. Dan cara pendek ini bisa digunakan dalam dua bentuk soal, baik penjumlahan maupun pengurangan. Dalam penjumlahan, cara pendeknya akan lebih simpel juga. Contoh soalnya masih sama ya, 125 ditambah 117. Ketika kita mau menjumlahkan dengan cara pendek, kita harus tulis dulu. 125 dan 117-nya kita simpan dalam sebuah garis yang sejajar, kemudian baru kita jumlahkan lagi-lagi satuannya dulu. Yang atas satuannya 5, yang bawah satuannya 7. Maka 5 ditambah 7 hasilnya adalah, betul, 12. Tapi ingat, dalam cara pendek yang ditulis ini hanya satuannya ya Kak. Artinya hasilnya nanti akan ada di bawah sini. Tapi, ketika hasilnya berbentuk puluhan, yang kita simpan di sini hanyalah satuannya saja. Miss, kemana puluhannya lari? Simpanlah puluhannya di depan angka sebelahnya. Artinya, kalau 12 berarti puluhannya 1 dan satuannya 2. Yang disimpan adalah satuannya, puluhannya simpan di atas. Sampai situ bisa difahami ya? Setelah itu, kita jumlahkan puluhannya tadi dengan bilangan berikutnya, yaitu 2 dan 1. Maka 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah, good job, 4. 1 tambah 1-nya 2. Maka 125 ditambah 117 hasilnya adalah 242. Bagaimana dengan cara pendeknya? Sama Kak, kalau mau menuliskan dengan cara pendek, ada teknik meminjam namanya. Seperti apa itu? Seperti ini. Misal 125 kita akan kurangi dengan 117. Lagi-lagi yang kita lihat adalah satuannya. 5 dikurangi 7. Kita bisa lihat kalau 5 ini lebih kecil dari 7 ya. Sehingga ketika kita mau kurangi 5, diambil 7, itu tidak bisa. Kenapa? Karena 5-nya lebih kecil. Maka apa yang harus kita lakukan? 5 harus meminjam satu buah angka dari bilangan sebelahnya yaitu 2. Biarkan kita pinjam satu angka dari 5 dan kita gabungkan. Sehingga 1 yang dipinjam dari 2 ini digabungkan dengan 5 menjadi 15. 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8. Kemudian apa yang terjadi? Kakak amati, si 2 yang ada di sebelah 5 itu kan sudah dipinjam satu angka ya. Sehingga kalau 2 udah dipinjam 1, sisanya tinggal berapa ya? Tinggal 1. Maka 1 diambil 1 hasilnya 0. Habis ya? Karena habis kita nggak perlu tuliskan.
Begitupun ratusannya, 1 diambil 1 hasilnya 0. Maka di sini kita bisa tahu kalau hasil dari 125 dikurang 117 adalah 8. Pengurangan, ya. Pada pengurangan, cara panjangnya sama. Contoh, misal Miss Rina memiliki angka 242 dikurangi 38, maka yang kakak lakukan terlebih dahulu adalah jabarkan. 242 kita rubah menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Kita buka ratusan, puluhan, dan satuannya ya. Setelah itu 38 kita buka menjadi 30 ditambah 8. Kalau sudah, kita baru bisa kurangi. Ya, 230 ditambah 12 dan 30 ditambah 8 kita letakkan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Artinya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Begitu ya. Kemudian hasilnya adalah 204. Berlari ke berbagai arah. Ini materi PJOK ya kak. Simpel saja, ada 3 jenis gerak berlari ke berbagai arah. Yang pertama adalah lari pendek, lari panjang, dan lari. Bagaimana dengan PPKN? Kita akan membahas tentang penerapan sila kedua Pancasila. Masih ingat apa itu sila kedua Pancasila? Ya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa lihat dari kedua gambar ini. Ya, kalau Miss punya gambar yang pertama, ini adalah gambar tentang makan bersama dan main ketika berbeda agama. Nah, kira-kira yang mana ya yang sama dengan sila kedua? Yang mana juga yang sesuai dengan sila pertama? Bagaimana cara kita mengetahui penerapannya? Kita tinggal lihat bagaimana atau gambar mana yang kaitannya dengan kemanusiaan dan gambar mana yang kaitannya dengan ketuhanan. Biasanya, sila pertama atau ketuhanan kaitannya dengan agama, ibadah, dan lain-lain. Sehingga gambar kedua ini adalah sila pertama dan gambar pertama adalah untuk sila kedua. Terima kasih kakak sudah memperhatikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Jika ada yang belum dipahami, bisa segera call Miss-nya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.